Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Maharani dengan NIM 20230303-103. Di sini saya akan menjelaskan gagasan ide inovasi dari kelompok saya mengenai kesehatan reproduksi dengan website Reproductive Wellness. Sebelumnya, apa sih website Reproductive Wellness? Reproductive Wellness merupakan website yang menyediakan informasi mengenai cara menjaga kesehatan organ reproduksi, khususnya bagi remaja. Website ini dibuat untuk memudahkan remaja dalam mencari informasi yang mereka ingin tahu mengenai kesehatan organ sistem reproduksi. Kelompok kami mengangkat isu kesehatan reproduksi karena banyak sekali remaja kurang pengetahuan dan informasi akan pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi dengan baik, guna menghindari terkena penyakit IMS atau infeksi menular seksual yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Menurut SDKI 2012 KRR menunjukkan tingkat pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih rendah dengan hasil 73,46% remaja laki-laki dan 75,6% remaja perempuan. Usia 15-19 tahun di Indonesia tidak mengetahui pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi dan usia pernikahan dini juga menjadi masalah serius. Menurut data BKKBN tahun 2010 menyatakan bahwa 34,5% remaja laki-laki dan 33,3% remaja perempuan mulai berpacaran pada usia 15 tahun. Sekitar 15-20% dari remaja usia sekolah di Indonesia sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Tujuan dibuat website Reproductive Wellness yaitu ada yang pertama, tujuan umum, inovasi website sistem manajemen reproduksi Reproductive Wellness bagi remaja bertujuan untuk memberikan dukungan kepada remaja dengan membantu remaja dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menjaga kesehatan reproduksi secara komprehensif. Terus kemudian ada tujuan khusus. Yang pertama, website Reproductive Wellness membantu remaja untuk mengetahui kesehatan reproduksi secara relevan. Yang kedua, website Reproductive Wellness memberikan pedoman untuk mengatasi kesehatan reproduksi pada remaja. Yang ketiga, website Reproductive Wellness bagi remaja memberikan fasilitas fitur deteksi resiko kesehatan reproduksi bagi remaja. Dan yang keempat, website Reproductive Wellness untuk remaja menyediakan fasilitas fitur lengkap edukasi mengenai masalah kesehatan reproduksi. Kemudian, ini adalah rancangan gagasan inovasi dari kelompok kami. Nah, ketika masuk ke dalam website, itu akan ada tampilan selamat datang Reproductive Wellness. Selanjutnya, pengguna dianjurkan untuk registrasi terlebih dahulu. Ketika belum mempunyai akun, pengguna dianjurkan untuk buat akun terlebih dahulu yang terdiri dari username, email, nomor HP, password, dan tempat tanggal lahir. Dan ketika sudah mempunyai akun, dia tinggal memasukkan email dan passwordnya saja. Ketika sudah berhasil membuat akun dan sudah berhasil masuk, akan ada 3 menu fitur utama yang terdiri dari resiko deteksi kesehatan reproduksi, sistem reproduksi perempuan, dan sistem reproduksi laki-laki. Dan di kiri atas ini ada 3 titik icon gunanya untuk profil pengguna seperti nama pengguna, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor HP, dan email. Dan ketika pengguna mengklik menu resiko deteksi kesehatan reproduksi akan muncul seperti ini dan akan diberikan sebanyak 20 pertanyaan. Ketika sudah mengisi nomor 1 sampai 10, terus selanjutnya nomor 11 sampai 20. Nah, ketika ragu menjawab pertanyaan sebelumnya, nomor 1 sampai 10, pengguna bisa mengklik previous untuk mengecek kembali dan bisa mengganti jawabannya. Kemudian setelah selesai menjawab semua pertanyaan dari nomor 1 sampai 20, akan keluar hasilnya. Nah, keluar hasilnya akan seperti ini, ada low, medium, dan high. Nah, terus kemudian setelah muncul hasil, akan ada edukasinya. Nah, kalau misalkan rendah, akan mendapatkan apresiasi good job. Nah, artinya dia tidak memiliki resiko. Akan ada edukasi seperti ini, dan ketika medium, sedang, dia akan
ada edukasi seperti ini karena dia itu ada 7 pertanyaan beresiko. Kemudian ada high, itu artinya ada 14 pertanyaan beresiko dan ada edukasinya seperti ini. Nah, ketika mengklik back to menu artinya dia akan ke menu awal. Seperti ada resiko deteksi, sistem perempuan, dan sistem reproduksi laki-laki. Kemudian masuk ke dalam menu sistem reproduksi perempuan. Nah, di sini ada 5 informasinya. Nah, namun ketika pengguna ingin informasi yang lebih lengkap, itu mengklik selanjutnya atau next. Nah, kemudian setelah next akan diberikan sebanyak 13 informasi yang ingin diketahui. Namun ketika pengguna ingin lebih cepat nih nyarinya, apa yang informasi yang ingin dia ketahui, dia bisa mencari di dashboard paling atas ini untuk mencari informasi apa yang ingin dia ketahui dengan cepat. Contohnya, apa yang terjadi jika tidak menjaga kesehatan organ reproduksi pada perempuan? Nah, secara otomatis akan ada informasinya. Nah, kemudian setelah itu kembali lagi ke sini dan si pengguna ini ingin tahu nih lebih lanjut mengenai seperti sex relationship, pengertian, cara menjaga, itu akan ada tampilan seperti ini. Diberikan informasi secara lengkapnya. Ada definisi, sex relationship, cara menjaga kebersihan vagina, ada macam-macam penyakit vagina, cara pencegahan penyakit, ada pengobatannya juga, dan kemudian ada macam-macam KB, penyimpangan seksual, ada dampaknya, kemudian ada nutrisi olahraga, dan kemudian ada siklus haid. Nah, di bagian siklus haid ini ada kalender menstruasi, yang dimana pengguna bisa menandai ketika dia sedang menstruasi. Contohnya, ketika pada tanggal 2 sampai tanggal 8 dia menstruasi, itu bisa menandainya di kalender menstruasi ini. Kemudian akan ada otomatis seperti ini siklus haidnya, apakah dia pendek, normal, ataupun panjang. Kalau pendek dia kurang dari 21, ketika normal dia 21 sampai 35 hari, ketika panjang dia lebih dari 35 hari. Selanjutnya, ada gejala kehamilan, ciri-ciri ketidaksuburan. Selanjutnya, ini bisa langsung back to menu ke menu awal, yaitu ada sistem reproduksi laki-laki. Nah, ketika ingin mengetahui informasi mengenai sistem reproduksi laki-laki, sama ini akan ada tampilan sebanyak 5 informasi. Namun, ketika ingin mengetahui lebih informasinya, di sini ada ketika mengklik next. Nah, sama seperti di sistem reproduksi perempuan, di sini ada dashboard untuk pengguna ini lebih cepat mencari informasinya. Nah, di sistem reproduksi laki-laki, di sini pengguna bisa mencari apa yang ingin dia tahu, seperti misalnya definisi, sex relationship, cara menjaga kebersihan, macam-macam penyakit penis, cara pencegahan penyakit, pengobatan, nutrisi olahraga, penyimpangan seksual, dan ada dampak, macam-macam KB, dan ciri-ciri ketidaksuburan. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.